Saudara dan saudari, semoga hari ini berkat dari Tuhan selalu berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Natal adalah perayaan tahunan yang dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yang diyakini sebagai anak Allah dan juru selamat umat manusia. Perayaan ini jatuh pada tanggal 25 Desember setiap tahun dan mencerminkan sukacita, kasih, dan harapan, dengan simbol-simbol seperti pohon Natal, lilin, bintang, dan hadiah yang melambangkan kedamaian dan pemberian diri. Natal tidak hanya menjadi momen keagamaan, tetapi juga waktu untuk berkumpul bersama keluarga, berbagi kebahagiaan, dan mempererat tali persaudaraan. Tapi tahukah Anda bagaimana asal-usul peringatan Natal ini? Asal-usul dan latar belakang Natal. Sebelum munculnya kekristenan, banyak peradaban kuno merayakan festival musim dingin di sekitar waktu yang sama. Festival seperti Saturnalia di Roma kuno dan Yule di wilayah Nordik adalah contoh perayaan musim dingin yang melibatkan pemberian hadiah, jamuan besar, dan dekorasi yang mencerminkan kesuburan dan kehidupan. Saturnalia misalnya, dirayakan sebagai penghormatan kepada Dewa Saturnus, dan seringkali berlangsung selama seminggu penuh dengan kegiatan seperti pertukaran hadiah, pesta, dan pembalikan norma sosial. Natal tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab, dan perayaan kelahiran Yesus tidak menjadi bagian dari tradisi Kristen awal. Gereja mula-mula lebih menekankan perayaan Paskah sebagai momen terpenting dalam kalender liturgi. Baru pada abad keempat, gereja menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Tanggal ini kemungkinan dipilih untuk mengakomodasi dan mengkristenkan festival-festival pagan yang sudah ada, termasuk Dies Natalis Solis Invicti, hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan, sebuah perayaan Romawi yang menghormati dewa matahari. Natal pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, Natal menjadi lebih terstruktur sebagai bagian dari liturgi gereja, tetapi tetap mempertahankan pengaruh tradisi rakyat dan sekuler. Perayaan Natal pada masa ini dipusatkan pada misa malam dan siang hari di gereja. Drama liturgis, seperti Mystery Plays dan Nativity Plays, mulai berkembang untuk menggambarkan kisah kelahiran Yesus secara dramatis. Drama ini seringkali diadakan di lapangan terbuka dan menjadi hiburan populer di masyarakat umum. Tradisi rakyat seperti pesta dan tarian tetap menjadi bagian dari perayaan, menciptakan perpaduan antara elemen agama dan sekuler. Lord of Misrule, seorang penguasa, simbolis yang dipilih untuk memimpin perayaan, seringkali menjadi pusat dari kegiatan yang penuh humor dan kekacauan, mencerminkan semangat kebebasan dan keceriaan. Jamuan besar, termasuk konsumsi daging seperti angsa dan babi, menjadi bagian penting dari perayaan Natal. Minuman hangat seperti wassail, yang terbuat dari campuran sari apel, madu, dan rempah-rempah, juga menjadi tradisi dalam komunitas Eropa. Reformasi dan perubahan dalam tradisi Natal. Reformasi Protestan pada abad ke-16 membawa perubahan signifikan terhadap perayaan Natal, baik dalam hal praktik maupun makna teologis. Beberapa kelompok Protestan, seperti Puritan di Inggris dan Amerika, menolak Natal karena dianggap terlalu dekat dengan tradisi pagan dan terlalu penuh dengan elemen sekuler. Puritan bahkan melarang perayaan Natal di Inggris pada abad ke-17, di bawah pemerintahan Oliver Cromwell yang menganggapnya sebagai penemuan manusia yang tidak memiliki dasar dalam kitab suci. Larangan ini mencakup pelarangan misa Natal, pesta, dan dekorasi seperti daun hijau dan holly. Meskipun demikian, banyak tradisi Natal tetap dipertahankan oleh komunitas Katolik dan kelompok Protestan tertentu, seperti Lutheran. Di Jerman, misalnya, Martin Luther memperkenalkan tradisi menghias pohon Natal dengan lilin sebagai simbol terang Kristus. Revitalisasi Natal di abad ke-19. Pada abad ke-19,
Natal mengalami revitalisasi besar-besaran sebagai perayaan keluarga dan moralitas, dengan fokus pada nilai-nilai kebajikan dan kebersamaan. Buku seperti A Christmas Carol karya Charles Dickens memiliki dampak besar dalam membentuk citra modern Natal sebagai waktu untuk berbagi, kebajikan, dan refleksi spiritual. Kisah ini menggambarkan transformasi tokoh Ebenezer Scrooge, yang awalnya kikir dan tidak peduli, menjadi seorang dermawan yang penuh kasih sayang. Beberapa tradisi populer, seperti pohon Natal, kartu Natal, dan Sinterklaas, mulai menjadi bagian dari perayaan. Pohon Natal, yang diperkenalkan ke Inggris oleh Pangeran Albert, suami Ratu Victoria, membawa tradisi Jerman ke panggung global. Kartu Natal, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1843 oleh Sir Henry Cole, menjadi cara populer untuk menyampaikan pesan damai dan sukacita. Sosok Santa Claus, yang terinspirasi oleh Santo Nicholas, mengalami transformasi selama abad ini. Berkat puisi, A Visit from Saint Nicholas, lebih dikenal sebagai The Night Before Christmas, dan ilustrasi oleh Thomas Nast, Santa Claus menjadi ikon modern yang dikenal dengan pakaian merah, janggut putih, dan kereta luncur. Natal di era modern. Pada abad ke-20 dan ke-21, Natal menjadi fenomena global, melampaui batas-batas agama dan budaya. Komersialisasi, globalisasi, dan sinkretisme budaya memainkan peran penting dalam transformasi perayaan ini. Natal menjadi salah satu musim belanja terbesar di dunia. Simbol seperti Santa Claus sering menjadi wajah komersial dari perayaan ini, dipromosikan melalui iklan dan film. Industri retail memanfaatkan Natal untuk meningkatkan penjualan melalui diskon, dekorasi meriah, dan promosi khusus. Natal dirayakan di berbagai negara dengan cara yang mencerminkan budaya lokal. Di Jepang, misalnya, Natal menjadi hari untuk makan malam bersama dan tradisi memesan ayam goreng dari KFC, yang dipopulerkan melalui kampanye pemasaran pada tahun 1970-an. Di Filipina, Natal dirayakan dengan Simbang Gabi, serangkaian misa malam yang dimulai sejak 16 Desember. Film, lagu, dan program televisi membantu menyebarkan tradisi dan semangat Natal ke seluruh dunia. Lagu-lagu seperti White Christmas dan All I Want for Christmas Is You menjadi bagian dari budaya pop yang melampaui batas waktu. Kontroversi dan kritik. Seiring perkembangannya, Natal juga menjadi subjek kritik dan perdebatan, baik dari sudut pandang agama maupun budaya. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa makna religius Natal semakin terpinggirkan oleh aspek komersial dan hiburan. Perdebatan tentang penggunaan frasa Merry Christmas versus Happy Holidays mencerminkan ketegangan antara tradisi Kristen dan inklusivitas modern. Di beberapa negara, istilah dan simbol Natal telah digantikan oleh istilah yang lebih netral secara agama demi menghormati keberagaman. Sebagai contoh, beberapa institusi menggunakan istilah holiday tree, pengganti Christmas tree, untuk mengakomodasi berbagai keyakinan. Kesimpulan: Natal adalah perayaan yang terus berkembang, mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya dari berbagai zaman. Dari akar paganisme hingga komersialisasi modern, Natal tetap menjadi momen penting untuk refleksi, kebersamaan, dan harapan. Dalam dunia yang semakin global dan pluralistik, makna Natal terus diperbarui, tetapi inti dari perayaan ini, cinta, kedamaian, dan harapan, tetap relevan bagi banyak orang.